Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Diafafia dari kelas MB 5B Anarko 036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Sistem Informasi Manajemen dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada Startup JNE berbasis web. Selanjutnya, ini merupakan bagian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan dari sistem penulisan. Pada penelitian ini latar belakang, yaitu di era globalisasi ini banyak sekali perusahaan di bidang jasa. Setiap perusahaan jasa menuntut untuk meningkatkan pelayanan profesionalisme sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena itu salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dengan perubahan teknologi informasi yang cepat mendorong suatu perusahaan menghasilkan sebuah produk atau pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi penjualan pada startup JNE berbasis web. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui sistem kerja informasi penjualan pada perusahaan JNE, yang kedua untuk mengetahui software development life cycle atau SDLC pada perusahaan JNE. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui sistem informasi search and tracking pada perusahaan JNE. Pada masalah pada penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di perusahaan JNE dan penelitian dilakukan pada proses pengiriman barang perusahaan JNE. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai sistem informasi penjualan, yang kedua memberikan informasi mengenai software development cycle, dan yang ketiga memberikan informasi mengenai cara sistem tracking pada startup JNE. Selanjutnya kita memasuki bab 2 yang dimulai dari sistem informasi penjualan, peranan sistem informasi penjualan, selanjutnya operating support system JNE, dan jenis-jenis layanan. Selanjutnya ada software development lifecycle SDLC. Adapun pengertian sistem informasi penjualan yaitu informasi yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam sistem informasi, yaitu dalam suatu organisasi terdiri atas rangkaian subsistem informasi, terdapat pengolahan data agar menghasilkan informasi yang berguna. Adapun peranan sistem informasi penjualan perusahaan pada JNE, untuk waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman tergantung dari kota tujuan barang itu akan dikirim. Ada yang membutuhkan 2 hari sampai di tangan konsumen. Pada perusahaan JNE ini buka setiap hari dan operasional 24 jam. Dan terdapat lebih 7.000 drop point di 381 kota di Indonesia dengan menggunakan sistem E3 atau E3 barcode printer untuk menyampaikan paket. Pada perusahaan JNE bergerak di bidang ekspedisi yang bergantung di teknologi informasi untuk sistem tracking dari pihak pengirim ke pihak penerima. Adapun kegiatannya yaitu pengiriman paket, pendataan paket, laporan distribusi paket, monitoring keberadaan paket, dan pelaporan ketidaklengkapan. Selanjutnya ada operating support system pada JNE. Ada 3. Yang pertama yaitu transaction processing system. Pada sistem integrasi ini memastikan JNE sebagai layanan pengolahan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik mencakup di dalamnya transaction processing system yaitu sistem berkode. Selanjutnya ada yang kedua enterprise collaboration system. Pada sistem ini yaitu menjelaskan mengenai pertukaran informasi dan koordinasi antara JNE memiliki suatu JNE chat room. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses control system. Pada proses operating support system ini menjelaskan mengenai memantau pergerakan barang kiriman sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya. Selanjutnya, jenis-jenis layanan pada JNE ada 4. Yang pertama, YES atau yakin esok sampai, yaitu suatu layanan kiriman dengan estimasi waktu ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan waktu penyampaian keesokan harinya hingga pukul 24.00 waktu setempat. Selanjutnya yang kedua yaitu Express Regular REG, yaitu layanan kiriman dengan estimasi waktu penyampaian 3-4 hari. Yang ketiga ada ongkos kirim ekonomis, yaitu layanan kiriman dan estimasi penyampaian 5-6 hari
Dan yang terakhir ada JNE tracking atau JTR, yaitu layanan kiriman dengan estimasi waktu penyampaian 7 hari dan pada layanan ini harga lebih murah dengan berat minimal 10 kg. Selanjutnya, Software Development Lifecycle (SDLC). Ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan melalui pendekatan ini. Ada tahap perencanaan, analisis, perencanaan, dan tahap penerapan. Nah, penggunaan sistem ini adalah manajer departemen, supervisor, junior supervisor, dan peak gudang. Dengan sistem informasi yang dibangun, data yang ada di sistem database ini bisa lebih cepat diupdate dan dapat digabungkan dengan data yang ada di bagian gudang. Selanjutnya dapat diketahui lebih mudah tanggal pengirimannya untuk data barang yang masuk atau inbound dan barang yang keluar atau outbound, serta dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, memasuki analisis perancangan sistem. Pada slide ini ada sebuah bagan yang menjelaskan mengenai customer memberikan barang kirimannya pada petugas cash counter. Selanjutnya, petugas cash counter menerima barang kirimannya, kemudian mengecek alamat pengiriman, menimbang barang kiriman, dan menawarkan servis pengiriman kepada customer. Selanjutnya, customer menentukan servis pengiriman yang akan digunakan. Selanjutnya, petugas cash counter menentukan ongkos kirim dan input data pengiriman yang akan dicetak dalam bentuk e-coordinate dan diberikan ke customer, lalu customer melakukan pembayaran. Proses selanjutnya yaitu petugas cash counter membuat packing list yang dilaporkan kepada bagian keuangan PT JNE. Dan yang keenam, aplikasi melakukan klasifikasi data service pelanggan menggunakan aplikasi clustering. Dan yang selanjutnya, bagian keuangan menerima laporan dan mengetahui pola pengelompokan data servis pelanggan tiap tahunnya sehingga dapat menentukan target untuk tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pemilik melakukan pengecekan laporan. Pada analisis perencanaan sistem ini, keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Selanjutnya memasuki bab 3. Adapun alurnya mulai dari analisis proses bisnis, analisis kebutuhan, perancang sistem dan desain, struktur tabel, desain, dan yang terakhir test case. Yang pertama, ada analisis proses bisnis. Untuk identifikasi masalah, yaitu mengakses melalui website dibutuhkan bandwidth yang besar sehingga dibutuhkan suatu aplikasi alternatif yang dapat melakukan pengecekan tarif pengiriman barang dan tracking nomorasi barang. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah tools yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengecek tarif pengiriman dan mengecek barang yang dikirim dalam suatu perjalanan atau sudah berada di kota tujuan. Selanjutnya ada identifikasi pengguna. Berdasarkan hasil observasi pengguna atau pihak yang terlibat ada cash counter, operasional, dan konsumen. Semua pengguna itu melakukan tugas sesuai tanggung jawabnya. Selanjutnya ada identifikasi data. Adapun identifikasi data ada analisis toko, analisis produk, analisis layanan, dan analisis ekspedisi. Adapun analisis kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan pengguna, fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan sistem. Adapun kebutuhan pengguna pada sistem penjualan startup JNE ada 3, ada cash counter, operasional, dan konsumen. Di mana cash counter dapat melakukan pengelolaan barang datang saat pertama kali konsumen tersebut ingin melakukan proses pengecekan jenis kiriman, tarif pengiriman, input data, dan pembayaran pengiriman barang. Selanjutnya memberikan informasi kepada konsumen. Selanjutnya pada operasional bertindak sebagai pengelola data penerimaan barang dengan mengupdate status keberadaan barang dan status delivered barang. Dan yang terakhir konsumen bertindak sebagai pengguna layanan, tracking, dan pengecekan status keberadaan barang. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional pada sistem penjualan JNE ini. Ada yang pertama ada data customer. Fungsinya yaitu melakukan pengelolaan data customer. Aktornya yaitu operasional. Data yang diinput ada nama, alamat lengkap, data penerima, dan data pengirim, nomor telepon. Untuk prosesnya, memasukkan nama dan alamat, selanjutnya memastikan nomor telepon. Untuk outputnya yaitu data pengguna yang menggunakan startup JNE. Adapun kebutuhan fungsional yang kedua yaitu ada data barang. Selanjutnya yang ketiga kebutuhan fungsional ada lokasi paket. Dan kebutuhan fungsional yang keempat ada biaya pengiriman.
Selanjutnya kebutuhan fungsional yang kelima ada kantor JNE. Selanjutnya yang keenam, kebutuhan fungsional ada scan barcode. Analisa kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan non fungsional. Dan di mana di sini ada security sama informasi. Security adalah dilengkapi password untuk login ke sistem aplikasi, dan informasi yaitu memberikan informasi kesalahan login baik password ataupun username. Dan yang kedua yaitu digunakan untuk melakukan pendaftaran penggunaan baru. Adapun kebutuhan sistem pada penjualan startup ini ada dua, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak yang dapat memudahkan dalam proses rancang bangun tersebut pada sistem informasi penjualan. Adapun perancangan sistem dan desain, ada sistem flow, di sebelah kiri ada alur prosedur barang masuk, dan sebelah kanan ada alur prosedur barang keluar. Pada prosedur barang masuk, dalam tahap ini, prosedur yang dilakukan adalah bagian admin IT mengecek ketersediaan inventaris barang di PT JNE. Selanjutnya, bagian admin IT membuat daftar pemesanan barang dan memberikan daftar pemesanan barang pada staf IT. Selanjutnya, bagian staf IT memberikan daftar pemesanan barang ke GA atau General Affair yang sudah ditentukan oleh PT JNE. Selanjutnya, setelah permintaan barang sudah dikirim oleh General Affair, staf IT mengecek apakah barang sesuai dengan pesanan. Jika tidak, General Affair akan mengecek kembali list daftar pemesanan barang. Jika sesuai daftar, barang masuk yang sudah ada akan diberikan kepada admin IT. Kemudian, bagian admin IT mencatat barang masuk dan membuat laporan barang masuk yang ditunjukkan kepada junior supervisor IT. Dan yang terakhir yaitu bagian admin IT menyimpan dokumen barang masuk. Selanjutnya sebelah kanan alur prosedur barang keluar. Pada tahap ini, yang pertama agen yang di bawah naungan PT JNE meminta pesanan barang untuk kebutuhan agen kepada staf IT. Selanjutnya yang kedua, bagian staf IT memberikan daftar pesanan barang yang diminta oleh agen kepada admin IT. Dan yang ketiga, bagian admin IT mengecek ketersediaan barang. Kemudian, bagian staf IT memberikan pesanan barang yang diminta. Selanjutnya, staf IT memberikan daftar barang keluar kepada admin IT. Dan langkah selanjutnya, bagian admin IT membuat laporan barang keluar yang ditujukan kepada junior supervisor IT. Dan yang terakhir, bagian admin IT menyimpan dokumen barang keluar. Pada slide ini ada data flow diagram atau DFD. DFD level 1 menjelaskan bahwa user dapat melakukan pengaksesan pada aplikasi. Ada 3 proses yang terdapat di DFD level 1, yaitu proses login, proses pengolahan data master, proses pengolahan data transaksi. Selanjutnya ada DFD level 2, proses 1.0. Proses login menjelaskan tentang proses sign up dan verifikasi username dan verifikasi password. Selanjutnya, DFD level 2, proses 2 pengolahan data master memiliki 3 proses, yaitu pengolahan data petugas, pengolahan data agen, dan pengolahan data barang. Pada level 3, proses 2 pengolahan data barang, di mana user atau level admin ini dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Untuk user level petugas hanya bisa melihat daftar barang, tidak bisa menambah, mengubah, dan menghapus barang. Selanjutnya pada level 2, proses 2.2 menjelaskan pengolahan data agen di mana user atau level admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data agen. Dan sebelah kanan ada DFD level 3, proses 2.3 pengolahan data petugas, di mana user level admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data petugas. Pada struktur tabel user ini adapun ada nama file, ada ID user, username, password, alamat, nomor telepon, nama user, dan status. Untuk primary key yaitu ID underscore user. Selanjutnya ada tabel barang. Untuk primary key-nya adalah kode underscore barang. Yang ketiga ada tabel agen. Primary key-nya yaitu ID underscore agen. Dan yang keempat ada tabel transaksi. Primary key-nya ada ID underscore transaksi. Selanjutnya foreign key-nya ada kode underscore barang dan ID underscore user dan ID underscore agen. Selanjutnya desain perancangan. Adapun desain perancangan, yang pertama ada tampilan login. Layar ini berfungsi untuk login untuk menuju utama. Login ini terdiri dari 2 status login, yaitu login untuk petugas dan login untuk admin. Layar ini dan yang
Sebelah kanan ada tampilan utama admin atau tampilan awal dari aplikasi di mana di dalamnya terdapat 3 pilihan, yaitu data master, data transaksi, dan data keluar. Selanjutnya ada tampilan menu data master. Ini ada agen dan data barang dan data petugas. Selanjutnya ada tampilan menu data agen, yaitu layar ini berfungsi mengolah data agen-agen JNE. Di dalamnya terdapat menu tambah agen, ubah agen, dan hapus agen. Selanjutnya sebelah kanan ada tampilan menu data barang. Di dalamnya terdapat menu tambah agen, ubah agen, dan hapus agen. Selanjutnya ada tampilan menu data petugas. Pada tampilan ini berfungsi untuk mengolah data barang. Ada menu tambah agen, ubah agen, dan hapus agen. Selanjutnya, pada tampilan data transaksi, terdiri dari data barang masuk dan data barang keluar. Di menu ini juga semua data transaksi agen akan dikelola. Pada use case ini, pada sistem informasi penjualan, seperti pada tampilan di slide berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.